Halo semuanya, selamat datang kembali di channel saya yaitu Lunch with Dr. Dika dengan saya sendiri Dr. Dika Wiharjo. Akhir-akhir ini marak sekali sebuah kondisi yang dinamakan mesni. Sebenarnya dulu itu juga sempat banyak sekali kasus mesni saat terjadi SARS. Nah, saat SARS ini mulai menurun kasusnya, maka mesni juga menurun. Kemudian naik lagi saat terjadi pandemi COVID-19. Karena saat pandemi ini semua diharuskan menggunakan masker. Jadi alih-alih kita ingin melindungi kita dari COVID, malah timbul jerawat. Namun nggak perlu khawatir, pada video kali ini saya akan membahas 4 cara cepat mengatasi mesni. Untuk mempermudah, saya singkat menjadi 3P 1M. Sebelum itu, apa sih mesni? Kalau kita lihat dari nama itu sendiri, mesni adalah mask acne. Mask itu adalah masker, acne adalah jerawat. Jadi jerawat yang disebabkan oleh penggunaan masker. Jadi masker ini sekarang marak sekali ditemukan, terutama karena kita menggunakan masker, kita menggunakan helm, dan menggunakan handphone. Jadi saat kita menggunakan masker, maka ada daerah yang tertutup oleh masker dan ada daerah yang tertekan oleh masker. Kalau kita lihat, penyebab jerawat adalah kelembaban dan penumbukan bakteri. Nah, saat kita menggunakan masker, saat kita menggunakan handphone terlalu lama, maksudnya kita telepon terlalu lama, kemudian kita menggunakan helm, maka daerah tersebut akan tertutup, akan jadi lembab, dan menjadi kondisi di mana bakteri akan ideal untuk tumbuh. Dan disitulah di mana jerawat ini akan timbul. Jadi biasanya kalau misalnya mesni ini seputar daerah yang tertutup oleh masker. Kalau handphone ini kita pipi kanan atau pipi kiri. Kemudian yang helm ini biasa merupakan butusan atau jerawat di dahi. Nah, apa sih bedanya antara mesni dengan hormonal acne? Karena kalau dinamakan mirip. Sebenarnya dari namanya pun sudah berbeda. Mesni ini adalah jerawat yang disebabkan oleh penggunaan masker. Kalau hormonal acne itu disebabkan oleh hormonal. Jadi kalau posisi atau tempat di mana timbul jerawat itu mirip, yaitu di dagu dan juga di atas bibir. Namun penyebabnya sudah beda. Yang satu karena masker, dan satu lagi karena hormon. Sehingga timbulnya jerawat pun berbeda. Kalau mesni ini karena setelah penggunaan masker. Kalau hormonal acne itu karena misalkan di sekitar siklus haid atau saat kita lagi mau haid. Nah, penampakannya pun juga beda. Kalau misalkan mesni ini dia bentuknya kecil-kecil, butus-buntus dan papul. Kalau yang hormonal acne dia lebih besar, lebih seperti nodus. Nah, lama-lama lagi, inilah 4 cara cepat mengatasi mesni. Pertama, pemilihan masker. Kalau kita sebagai tenaga medis, pastinya harus menggunakan masker bedah minimal atau surgical mask. Nah, dengan memilih masker bedah yang tepat, kita pilih masker yang tidak terlalu menekan kulit. Sehingga kalau kita memberikan rongga antara kulit dengan masker, maka kulit kita akan bisa bernafas. Kalau kulit kita bisa bernafas, maka akan meminimalisir resiko untuk lembab, sehingga mencegah yang namanya mesni atau pertumbuhan jerawat karena masker. Kalau misalnya orang awam atau masyarakat umum, kita bisa mencari masker yang lebih lembut bahannya. Kalau kita lihat acne mesni ini disebabkan oleh gesekan antara kulit dengan barang lain atau bahan lain. Jadi memang ini termasuk salah satu dari acne mekanika atau gesekan atau friksi. Nah, kalau kita misalkan menggunakan mesni dengan bahan yang lembut, maka friksi atau gesekan tersebut juga akan terminimalisir dan jerawat pun juga akan bisa dicegah. Jadi pilihlah masker dengan bahan yang lembut. Kemudian kita juga perlu perhatikan durasi penggunaan masker. Jadi misalnya kita memakai masker yang baru, maksimal kita gunakan selama 4 jam. Setelah 4 jam kita jeda dulu, kita lepas masker, jeda selama 10-15 menit, baru kita gunakan masker yang baru. Penting sekali untuk menggunakan masker baru karena setelah 4 jam biasanya masker itu sudah lembab, sudah kotor,
Sehingga kalau kita gunakan kembali, itu akan malah menimbun bakteri di kulit kita. Yang kedua, hindari penggunaan make up. Seperti yang kita ketahui, jerawat ini ditimbul karena pori-pori tertutup dan tersumbat, sehingga bakteri menumpuk, minyak menumpuk, dan menyebabkan jerawat. Karena itu, hindari namanya make up dalam bentuk apapun. Kalaupun terpaksa, kan tuntutan kerja, bisa kamu gunakan make up, tapi kalau bisa hanya dari hidung ke atas saja. Dan kalau memang terpaksa banget, gunakan make up seperlunya, sedikit saja, tidak perlu terlalu tebal. Dan pastikan kamu bersihkan wajah kamu dengan baik setelah kamu menggunakan make up. Dan kalau bisa, gunakan make up cukup sebentar saja, misalkan hitungan beberapa jam saja. Yang ketiga, penggunaan skincare. Nah, ini penting sekali. Kamu perlu menggunakan skincare untuk memastikan wajah kamu ini bersih dari semua kotoran dan makeup yang kamu gunakan. Dan pastikan memang selama COVID-19 ini, skincare yang kamu gunakan yang biasanya mungkin kandungannya lebih tinggi, lebih kuat, sekarang ini gunakan saja skincare yang lebih lembut, yang kandungannya lebih rendah. Jadi skincare pun kamu bisa adaptasi sesuai dengan keadaan. Nah, kamu pastikan kamu cari skincare yang sesuai dengan kulit kamu. Dan kalau bisa, cari yang gentle, yang ringan, dan yang lembab. Nah, misalkan kamu cari cleanser yang lembut saja, jangan yang foaming. Kemudian pastikan kamu sesuaikan dengan kulit kamu. Jadi misalkan yang acne prone, kamu cari saja yang bentuknya gel atau lotion. Dan setelah menggunakan cleanser, pastikan cari yang namanya pelembab atau moisturizer. Pelembab ini sangat penting sekali dalam penggunaan, terutama kamu yang mengalami acne, karena pelembab ini bisa sangat mengurangi iritasi dan mengurangi dengan adanya efek soothing atau menenangkan atau meredakan. Nah, pelembab ini bisa kamu pakai juga sesuai dengan kulit kamu. Jadi kalau misalkan kulit kamu ini oily atau acne prone, gunakan yang lotion atau yang bentuk gel. Jadi kamu gunakan di tempat yang biasanya tertekan oleh masker. Dengan demikian, jika daerah yang terkena masker ini kamu kasih moisturizer, maka akan mengurangi iritasi saat kamu menggunakan masker. Dan akan seenggaknya lebih tenang kulitnya. Nah, jangan lupa juga kamu bisa mencari moisturizer atau pelembab yang mengandung anti acne, seperti misalkan asam salisil atau benzoyl peroxide. Hindari sebisa mungkin bahan-bahan yang lain karena bisa jadi malah memperparah jerawat kamu. Nah, ada juga yang bertanya, gimana dengan eksfoliator? Sebisa mungkin selama kamu menangani atau ingin mengatasi acne, hindari dulu eksfoliator. Karena eksfoliasi ini malah bisa mengiritasi kulit kamu dan malah menimbulkan jerawat, malah jadi parah. Yang keempat, merubah lifestyle. Sekarang ini kita tidak bisa lepas dari yang namanya handphone. Handphone ini kita gunakan untuk komunikasi, bahkan telepon bisa sampai berjam-jam. Salah satu solusi adalah kita bisa menggunakan earset atau headset. Jadi handphone yang kita gunakan untuk komunikasi tidak langsung menempel pada kulit kita, sehingga kita akan mencegah yang namanya acne yang timbul di pipi kanan atau pipi kiri. Selain itu, seperti yang kita ketahui, jerawat ini sangat multifaktorial penyebabnya. Jadi kita bisa menghindari stres, perbanyak olahraga, perbaiki diet, kemudian perbanyak istirahat, dan jangan lupa jerawat ini disebabkan juga oleh keadaan dimana kamu apakah tenang atau tidak. Dan jangan lupa, makanan juga berpengaruh. Hindari yang namanya makanan berbasis atau berbahan dasar susu dan turunannya, seperti yogurt dan dairy products lainnya. Dan pastikan kamu hindari makanan dengan high glycemic index atau indeks glikemi yang tinggi. Nah, selain itu, kamu bisa juga gunakan namanya krim totol atau obat totol untuk mengatasi acne yang misalkan hanya beberapa saja bisa kamu gunakan. Tapi kalau misalkan kamu ragu, jangan lupa konsultasi ke dokter kamu untuk mengetahui sebenarnya yang kamu alami ini acne, jerawat biasa, atau kondisi apa, supaya dokter kamu bisa tahu secara persis kondisi yang kamu alami dan kamu akan dituntun untuk menyembuhkan atau mengatasi kondisi yang kamu alami.
Jadi jangan lupa 3P 1M. Pemilihan masker, puasa make up, penggunaan skincare, dan mengubah lifestyle. Jangan lupa 4 keempat ini untuk cara cepat mengatasi akne. Kalau kamu merasa video ini sangat bermanfaat, boleh klik like, subscribe, dan komen di bawah ini. Dan kalau misalkan kamu ingin konsultasi secara gratis, silakan subscribe dan komen di bawah ini. Remember, bring out the best in you. Ingat, maksimalkan potensi dalam diri kamu. Bye beauties!